Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita di sini mengerjakan data penyesuaian dari bukti memorial dokumen 27. Di sini tentang pendapatan bunga. Karena dia interest revenue, pendapatan bunga, maka bertambah di sebelah kredit dengan nomor akun 81101 sebesar 1.401.700. Nah, di sini dia bilang ada bank service charge. Untuk bank service charge kita lihat di trial balance berapa nomor akunnya. Atau kalau teman-teman mau tinggal dikopikan saja. Nah, di sini kita lihat dulu juga ternyata ada interest revenue. Nah, yang bank service charge-nya sebesar 60.700 ya. Nah, ini dia. Kita kopikan dari trial balance. Bank service charge sebesar 60.700. Kalau di trial balance nama akunnya bank charge. Agak beda sedikit dengan yang di soal. Cuman ini maksudnya sama ya. Lanjut, kita kopikan nomor akunnya 91001. Nah, kalau sudah berarti kita mencari selisihnya dari 1.401.700 dengan 60.700. Nah, itulah kita cari dulu selisihnya. Nanti selisihnya kita taruh di sebelah debit. Dan tanggalnya kita buat dulu sama nomor bukti transaksinya. Tanggal 31 dokumen number 02 garis miring BM. Nih, yang di sini selisihnya itu kita taruh di cash in bank. Nah, jadi selisihnya yang tadi ya dari interest revenue dan bank charge. Maka selisihnya 1.341.000. Oke, berikutnya kita masuk ke dokumen transaksi yang kedua. Oke, ini kalau sudah kita rapikan dulu kolomnya supaya ada jarak pemisah untuk transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah 03 BM. Di sini lakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan. Nah, artinya berarti kita melakukan jurnal penyesuaian terhadap perlengkapan.
Saldo akhir perlengkapan sebesar 1.300.000. Maka kita lihat juga nanti di trial balance-nya berapa perlengkapan ya. Dan itu kita selisihkan nanti berapa yang terpakai. Nah, di sini perlengkapan yang tersedia itu 3.743.750. Sementara yang tersisa itu 1.300.000. Jadi kita mencari berapa perlengkapan yang terpakai. Totalnya tersebutlah yang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Itu dia. Maka yang terpakai itu 2.443.750. Itu selisihnya ya. Nah, untuk jurnalnya karena dia terpakai, maka kita masukkan ke dalam akun beban. Supplies expense atau beban perlengkapan. Dan untuk di kreditnya itu kita menggunakan office supplies. Jadi karena dia terpakai ya teman-teman ya, maka perlengkapan kantor kita berkurang. Jadi perlengkapan itu berkurang di sebelah kredit. Nah, jadi harus tahu ya. Harus tahu mekanisme debit dan kreditnya. Jangan nanti kalian salah di mana letak-letaknya, walaupun angkanya betul tapi jangan sampai salah untuk akun dan peletakannya. Lanjut, kita masih dalam transaksi 03 BM di sini ya. Nah, transaksi berikutnya adalah piutang itu ditanggung dari cadangan sebesar 2%. Nah, di cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang
dikurang dengan allowance, dikurang dengan cadangan. Di sini ada ya piutang yang tak tertagih dan dicadangkan sebesar 2%. Maka caranya 2% dikali piutang dagang dikurang dengan cadangan kerugian piutang dagang. Cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Maka 2% dikali account receivable dikurang dengan allowance for doubtful debt. 2% dikali dengan piutang dagang dikurang dengan cadangan kerugian piutang dagang. Nah, di sini kalau sudah dapat angkanya, maka kita masukkan akun allowance-nya. Allowance for doubtful debt. Jadi allowance itu karena dia telah mencadangkan atau terpakai, maka dia berkurang di sebelah kredit. Jadi cadangan kerugian piutang berkurang di sebelah kredit dan di debitnya adalah uncollectible account. Nah, ini dia. Piutang tak tertagih ya. Nah, itu di sebelah debit. Jadi kita kopikan. Kalau sudah, kita hapus nih. Dapatlah angkanya 3.474.625. Jadi teman-teman di sini sudah tahu ya dapatnya dari mana angkanya. Kalau melihat pengerjaan kita dari awal tanpa di-skip, maka teman-teman yang sedang membutuhkan untuk jurnal penyesuaian tahu pengerjaannya dari mana angkanya. Berikutnya kita masuk ke transaksi 04BM. Nah, jadi dalam pengerjaan jurnal penyesuaian atau adjustment jurnal itu yang dibutuhkan adalah ketelitian. Kalau sebenarnya UKK ini kalau yang jurnal ini atau apa ini menggunakan kertas dan alat tulis ya. Cuman saya di sini mengerjakannya menggunakan Excel untuk memberikan tutorial bagaimana langkah-langkah pengerjaannya. Dokumen 04BM, dokumen 29. Di sini lakukan penyesuaian aktiva tetap terhadap building. Nah, karena dia di sini satu transaksi, maka kita buat satu jurnal. Nah, itu dia. Untuk akunnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, di sini beban penyusutan, depreciation, building, equipment, dan vehicle. Itu masuk di sebelah debit. Yang untuk mengkreditnya adalah akumulasi penyusutan ya teman-teman ya. Jadi
Untuk akun beban itu yang diawali dengan angka 6 itu posisinya di sebelah debit. Nah, sekarang untuk yang akumnya ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke bukti transaksi berikutnya. Dokumen 05 BM. Di sini maaf ya teman-teman, di sini saya agak lama sedikit mengatur kolomnya karena sedang kurang konsentrasi. Karena saya di sini apa namanya tuh? Biasanya saya mengatur kolom ini sebentar, cuman ini ya agak lama sedikit nih. Sekarang kita masuk ke dokumen berikutnya 05 BM ya. Di sini tentang beban gaji. Beban gaji yang harus dibayar. Gaji karyawan akan dibayar tanggal 2 Januari 2022 itu sebesar 31.250. Nah, maka di akun penyesuaiannya kita buat beban gaji dan upah. Itu di sebelah debit. Dan untuk kreditnya adalah accrued
expense atau utang beban. Ya, bentar. Oke, berikutnya adalah 06 BM ya. Di sini 06 BM ya, tentang dividen. 10% itu dividennya. Pembagian dividen diberitahukan kepada pemegang saham perusahaan. Nah, di sebelah debitnya dividen, di sebelah kreditnya dividen payable ya. Jadi di sini sambil mengerjakan, Rancak mau cerita sedikit teman-teman. Di sini Rancak mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe sampai sekarang sudah berada di 700 subscriber ya. Teman-teman yang sudah subscribe terima kasih, semoga menjadi amal jariah dan dimudahkan segala rezekinya. Dan teman-teman yang sudah nonton, sudah pernah klik video tapi belum subscribe, subscribe ya, karena itu supaya juga menambah keberkahan dan juga membuat konten ini akan bersemangat untuk mengupload video-video berikutnya. Dan buat teman-teman yang sedang diliputi dengan kegiatan mau melaksanakan UKK, tetap semangat karena UKK itu memang adalah suatu proses dalam kita menempuh program akhir SMK. Itu terutama yang sekarang yang Rancak kerjakan adalah program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi akuntansi ini UKK-nya itu teman-teman banyak ya. Kenapa banyak? Karena kompetensi yang diperolehnya juga banyak. Yaitu kompetensi yang diperolehnya bisa mumpuni atau bisa mengampu Microsoft Excel dengan baik dan benar,
mengerjakan siklus akuntansi dengan baik dan benar, baik dari jurnal, buku besar, laporan keuangan. Nah, tentunya dengan adanya ujian yang banyak, artinya teman-teman juga nanti akan memperoleh kemampuan yang banyak dengan dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi. Di sini dia. Oke, sudah selesai yang bagian dividen. Nah, dividen di sebelah kredit 37.500.000. Maka yang di sebelah debitnya adalah dividen payable sama income tax payable. Tadi caranya sudah Ranca kerjakan ya. Kalau teman-teman memperhatikan, insya Allah tahu kok. Makanya supaya nggak gagal paham, tontonlah video ini tanpa skip ya, tanpa skip. Walaupun di sini pengerjaannya itu Ranca di sini agak berulang-berulang dalam pembuatan table. Ya maklum lah teman, biasanya nggak pernah berulang ini karena kurang konsen. Ini ngerjakannya tengah malam. Nah, berikutnya adalah yang transaksi 07BM. Lakukan konversi atas pajak dan lakukan penutupan fade out dan fade in. Nah, di situ dia ya teman-teman. Nah, untuk angkanya fade out dan fade in itu kita bisa lihat di trial balance berapa jumlahnya yang harus kita tutup. Nah, value added tax atau fade out di sini yang harus kita tutup itu sebesar 71.706.250. Nah, itu dia ya. Lalu kita lihat lagi di trial balance-nya berapa sih angka yang fade in. Nah, di sini dilihat fade in-nya 5.54.774.850. Dan fade in ini posisinya di sebelah debit. Karena dia akan kita tutup, maka di jurnal penyesuaian kita letak di sebelah kredit. Begitu juga tadi teman-teman dengan fade out tadi ya. Begitu dia. Jadi kalau ada gurunya yang bertanya, kenapa fade in letaknya sebelah kredit? Ya kan karena mau kita tutup. Saldo di awalnya kan posisinya di sebelah debit nih, begitu dia. Jadi harus tahu kronologinya seperti apa. Berikutnya adalah prepaid fed. Nah, untuk prepaid fed ini berarti selisih dari fed out dan fed in-nya. Sebenarnya teman-teman ini udah tahu nih cara pengerjaannya. Di sini Ranca hanya membantu saja menjelaskan ulang karena ketika Ranca posting pun sudah banyak beredar jawaban-jawaban ini ya. Dan kendalanya kenapa Ranca agak sedikit lama dalam penguploadan atau membuat tutorial karena ada kesibukan-kesibukan yang Ranca pribadi sendiri punya gitu kan. Ya maklum kalau sudah jadi guru kita dengan lingkungan itu gimana ya, ada kesibukan lain gitu. Sekarang adalah kita lihat tentang income tax expense. Nah, di sini kita di kreditnya income tax payable.
Untuk angka income tax expense kita belum bisa membuatnya karena itu diperoleh ketika kita sudah mengerjakan neraca lajur. Jadi kalau kita sudah mengerjakan neraca lajur dan kita sudah tahu berapa labanya, nah di situ kita akan mengetahui berapa jumlah income tax payable-nya. Jadi untuk sementara kita kosongkan dulu karena income tax expense itu adalah beban pajak penghasilan ya. Jadi kita kosongkan, kita belum tahu bebannya berapa, tergantung dengan laba yang kita punya. Nah, di sini untuk totalnya, untuk amount-nya sementara adalah 151.738.825. Tentunya kalau kita sudah mengerjakan jurnal ada namanya kolom recapitulation. Nah, itu dia. Untuk kolom recapitulation ini mudah ya teman-teman. Teman-teman hanya tinggal menyalin setiap akun yang berada di posisi debit dimasukkan ke debit. Setiap akun yang berada di posisi kredit, tinggal diposting saja ke kredit. Ya, begitu. Sebenarnya tujuan rekapitulasi itu adalah untuk memudahkan posting ke buku besar. Jadi kalau ada gurunya yang nanya apa fungsi rekapitulasi, untuk memudahkan kita posting ke buku besar. Itu dia ya.
Dalam pembuatan rekapitulasi, teman-teman juga harus teliti ya, karena jangan sampai angka yang diposting itu salah. Nah, kalau sudah teman-teman rekapitulasinya, kita bisa melanjutkan untuk pengerjaan worksheet. Jadi dalam menyusun laporan keuangan itu, bagian 3 pengerjaan soal UKK itu dimulai dengan penyesuaian, neraca lajur, dan membuat laporan keuangan. Tapi tetap nama judulnya itu adalah menyusun laporan keuangan. Nah, di sini kita sudah ada worksheet-nya. Tinggal kita kopikan saja account number-nya dari trial balance tadi ya.
Ya, kalau sudah kita kopikan, kita rapikan kolomnya dan di sini sebenarnya kalau teman-teman kalau sudah judulnya itu membuat dalam rupiah, maka tidak perlu membuat lagi rupiah dalam kolom neraca lajurnya. Cuman karena ini kita sistem copy, jadi lengket angkanya ya. Nah, untuk amount-nya sama. Lanjut kita mengerjakan adjustment-nya. Di sini saya buat dulu name box table-nya itu dengan memblok ya dari kolom account number cell F. Saya buat namanya AJ atau adjustment journal. Untuk kolom debit saya buat lagi ranknya, name box-nya dengan debit. Kredit juga saya buat namanya dengan kredit. Untuk memudahkan kita memindahkan ke adjustment di worksheet. Di sini sama dengan sum if buka kurung sel A7, lalu kita klik sel sum if buka kurung AJ titik koma sel A7 titik koma debit tutup kurung. Nah, di situ dia. Tinggal kita tarik saja. Berikutnya untuk kredit sama dengan sum if buka kurung name box AJ titik koma A7 titik koma kredit karena dia yang kita cari mau di posisi kredit lalu tutup kurung. Nah, untuk adjust trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Di sini kita tinggal mencari jumlah atau selisihnya saja. Di sini saya tidak pakai rumus yang apa ya, bukan rumus Excel, hanya menggunakan rumus matematik atau aritmatik biasa, yaitu ketika debit sama debit saya tambahkan, ketika dia selisih maka saya kurangkan.
Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat ternyata adjust trial balance ini jumlahnya tidak sama. Seharusnya sama. Dan tapi di sini berselisih sebesar 121.400. Itu artinya kita di sini harus ada yang perlu kita koreksi kembali yang di sebelah debitnya. Jadi mengerjakan worksheet ini walaupun kita sudah menggunakan Excel, juga kita harus menggunakan ketelitian, fokus juga ya. Di sini ternyata di bank charge itu saya salah. Seharusnya menambah, saya buat dikurang. Jadi kurang teliti ya teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke akun profit dan balance sheet-nya. Profit itu yang masuk ke dalam laba atau rugi, balance sheet itu yang masuk ke akun neraca. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat untuk account number yang diawali angka 1 sampai angka 3 itu masuk ke dalam kolom balance sheet. Nah, untuk yang sisanya masuk ke kolom income summary. Itu dia ya, berarti sampai 1 cash in bank sampai yang ketiga 394 kali historical balancing itu masuk ke balance sheet ya. Itu dia. Nah, untuk yang diawali dengan angka 4 itu sampai seterusnya sampai 9 ya, itu masuk ke kolom income summary atau laba atau rugi ya. Atau ikhtisar laba atau rugi, ikhtisar laba rugi. Jadi sisanya tadi tuh di bawah historical balancing, sisanya tuh masuk ke income summary atau ikhtisar laba rugi. Kalau sudah, silakan dijumlahkan ke bawah dan selisihnya antara income summary sama balance sheet harus sama. Itu menandakan pengerjaan kita benar. Kalau yang lebih besar untuk di income summary, kalau yang lebih besarnya kredit, maka dia laba. Dan kalau yang di income summary lebih besarnya debit, maka dia rugi. Ternyata di sini yang lebih besarnya adalah kredit di income summary. Artinya PT Jaya Tama mendapatkan laba atau profit. Kalau sudah, kita sekarang mencari income tax expense-nya atau beban pajak penghasilannya. Di sini yang mana? Pajak penghasilan atau PKP merupakan dari dasar pengenaan pajak, yaitu 4.800.000.000. Kita bagi dengan sales of merchandise, yaitu sebesar 8.140.125.000. Nah, kalau sudah, kita kali dengan labanya, maka PKP-nya sebesar 901.690.159. Dan yang mendapatkan fasilitas, nah di sini untuk mencari fasilitasnya sama dengan buka kurung 50% dikali 25%, dan itu persennya itu teman-teman dapat dari dasar pengenaan pajak dari pendapatan kita ya. Nah, itu jumlahnya 112.711.270. Nah, berikutnya 25% dikali dengan
laba dikurang dengan PKP. Maka total fasilitasnya adalah 112 ditambah dengan 156. Dapatlah 269.573.657. Nah, di sini kita harus copy. Di sini kita harus copy dulu di bawah laba sebelum pajak, karena biar kita tahu angkanya berapa. Karena kalau nanti kita posting income tax expense-nya ke adjustment, nanti akan berubah labanya menjadi laba after pajak. Kenapa kita copy laba sebelum pajak? Karena nanti kita akan mengerjakan laporan keuangan namanya. Jadi harus tahu berapa laba sebelum dan laba setelah pajak. Dan angka yang sudah kita buat tadi nggak bisa langsung di copy ke dalam adjustment karena terikat rumus ya. Jadi kita ketik ulang saja di sini 269.573.657, kita ketik manual di dalam Excel untuk adjustment. Maka setelah kita ketik nanti dia akan otomatis berubah profitnya teman-teman. Profitnya menjadi net profit. Net profit after tax, laba bersih setelah pajak. Makanya saya buat dulu di sini sebelumnya itu laba sebelum pajak biar tahu nanti pembedanya, karena juga angkanya akan dibuat di laporan keuangan. Jadi ya, kita lihat income tax expense. Nah, sudah masuk ya 269.573.657. Nah, kalau sudah, kita rapikan lagi untuk kolom penyesuaiannya. Nah, kita lihat di bawah. Maka laba bersih setelah pajak adalah 1.259.566.052 rupiah. Itu dia. Jadi kita harus membuat dulu ya di bawah neraca lajurnya laba sebelum pajak dan laba setelah pajak untuk memudahkan kita mengerjakan laporan keuangan nantinya. Karena setelah worksheet ini kita akan mengerjakan yang namanya laporan keuangan. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa mengerti dan dipahami dengan baik. Dan yang sudah tonton dan sudah buka video ini, silakan di-subscribe dan tinggalkan jejak komentar yang terbaik teman-teman. Dan kalau mau request mau buat kasus transaksi yang apa berikutnya, boleh juga tinggalkan di kolom komentar. Nanti kalau kita bisa mengerjakan akan kita kerjakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan teman-teman semua dalam mengerjakan soal siklus akuntansi. Dan sebenarnya siklus ini mudah. Saya menganggapnya itu adalah seperti sebuah games. Games yang ketika itu betul kita pengerjaannya, maka kita berhasil dalam memainkan games tersebut. Nah, sampai di sini saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga teman-teman yang sudah mengklik video ini dan menyelesaikan video ini sampai habis, menonton sampai habis, dapat mengerti dengan baik dan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Sekian dulu dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.